Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Alidul Fuadah dari kelas KPI 1 Institut Teknik Ulama Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perbandingan antar aliran mengenai iman dan kufur. Nah, adapun pandangan alirannya dari aliran Khawarij, Murji'ah, Asy'ariyah, Maturidiyah, dan Mu'tazilah. Dalam perbincangan tentang konsep iman dan kufur, menurut Hasan Hanafi, istilah kunci yang biasanya dipakai oleh para teologi muslim adalah amal atau perbuatan, ikrar atau pengucapan dengan lisan, dan tasdik dibenarkan dengan hati, termasuk di dalamnya ma'rifah bil alqab yang artinya mengetahui dengan hati. Dalam buku Garis Pemisah Antara Kufur dan Iman dijelaskan bahwa bila diperhatikan penggunaan kata iman dalam Al-Quran, maka akan didapati dua makna dasar. Yang pertama yaitu makna tasdik yang artinya membenarkan, dan makna amal atau beriltizam dengan amal. Adapun makna kufur yaitu dapat diartikan dengan keluar atau menyimpang dari iman. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pandangan iman dan kufur menurut aliran-aliran tertentu. Yang pertama yaitu menurut aliran Khawarij. Menurut aliran ini, bahwa tidak hanya meyakini Allah Tuhannya saja yang dimaksud iman, tapi melakukan amal perbuatan baik atau kewajiban-kewajiban pun merupakan bagian dari iman. Karena pada aliran ini ada yang disebut dengan al-amal juz al-iman, yang artinya amal adalah sebagian dari iman. Jadi pada aliran ini apabila seseorang menyatakan bahwa dia iman kepada Allah, meyakini bahwa dia iman kepada Allah, tapi dia tidak melakukan puasa, tidak melakukan sholat, tidak melakukan zakat dan sebagainya, bahkan dia melakukan dosa kecil maupun dosa besar, maka dia termasuk dengan golongan kafir, bahkan wajib diperangi dan dibunuh. Hartanya pun bisa dirampas menjadi harta ghanimah. Yang kedua yaitu pandangan iman dan kafir menurut aliran Murji'ah. Nah, aliran ini lahir sebagai reaksi terhadap kaum Khawarij, karena pendapat aliran ini pelaku dosa besar tetap dikatakan sebagai mukmin, namun penyelesaiannya nanti ditunda di hari kiamat atau di hari akhirat. Oleh karena itu, menurut pandangan aliran ini, setiap orang yang beriman dikatakan sebagai mukmin meskipun perlakuannya sudah seperti Yahudi atau Nasrani. Nah, hal ini disebabkan bahwa Murji'ah berkeyakinan ikrar dan amal bukan termasuk sebagian dari iman. Yang ketiga yaitu pandangan iman dan kafir menurut golongan Mu'tazilah. Golongan Mu'tazilah berpendapat bahwa orang mukmin yang melakukan dosa besar, kemudian dia mati sebelum bertaubat, maka dia tidak dihukumi mukmin dan tidak dihukumi pula kafir, namun ia dihukumi sebagai orang yang berada di suatu tempat di antara dua tempat, atau disebut manzilah bainal manzilataini. Setiap pelaku dosa besar menempati posisi di tengah-tengah antara iman dan kafir. Nah, golongan Mu'tazilah berpendapat bahwa amal perbuatan merupakan unsur terpenting dari konsep iman. Yang keempat adalah pandangan iman dan kufur menurut golongan Asy'ariyah. Menurut Imam Asy'ari, iman adalah mengikrarkan dengan lisan dan membenarkan dengan hati. Nah, pada aliran ini berpendapat minimal untuk adanya iman adalah tasdik, dan untuk kesempurnaan iman adalah mengikrarkan dengan lisan, membenarkan dengan hati, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Jadi pada aliran ini seseorang yang berperilaku buruk tidak langsung dicap sebagai orang kafir, namun dikatakan sebagai mukmin, namun imannya belum sempurna.
mengenai kufur pada aliran Asy'ariyah bahwa apabila orang yang tidak meyakini adanya Allah dan utusan-utusan Allah dan bahkan tidak meyakini adanya Tuhan atau tidak mempunyai Tuhan, maka itu dikatakan kafir. Nah, yang kelima yaitu pandangan iman dan kafir menurut golongan Maturidiyah. Pada golongan ini, pada aliran ini terdapat dua golongan, yaitu yang pertama golongan Maturidiyah Samarkand dan yang kedua golongan Maturidiyah Bukhara. Sekarang kita jelaskan yang pertama dulu. Yang pertama golongan Maturidiyah Samarkand. Nah, dalam masalah iman, aliran ini berpendapat bahwa iman adalah tasdik bil alqab. Jadi iman bukan hanya semata-mata takrir bil lisan. Nah, pengertian ini dikemukakan oleh Al-Maturidi. Ia berargumentasi dari ayat Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 14. Ayat tersebut dipahami oleh Maturidi sebagai penegasan bahwa keimanan tidak hanya cukup dengan ikrar lisan saja, tapi harus diyakini dengan hati. Nah, yang kedua yaitu Maturidiyah Bukhara. Pengertian iman menurut aliran ini seperti yang dijelaskan atau yang dikatakan oleh Al-Bazdawi, yaitu bahwa iman adalah tasdik bil alqab dan tasdik bil lisan. Adapun tasdik bil alqab adalah membenarkan dalam hati tentang keesaan Allah dan Rasulnya serta risalah yang dibawanya. Adapun tasdik bil lisan adalah meyakini atau mengakui kebenaran seluruh pokok ajaran Islam secara verbal. Nah, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.